Media musik dan informasi 91.9 Mahardika Radio. Selamat pagi menjelang siang teman Mahardika dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini teman. Setelah tadi pagi diawali dengan hujan deras ya. Alhamdulillah siang hari ini matahari sudah bersinar cerah dan seperti biasanya kami juga kembali hadir untuk berbagi informasi dengan Anda di program Siar Dialog Interaktif. Dan teman Mahardika, sebagaimana juga sudah diinformasikan sebelumnya, bahasanya perjumpaan kita kali ini di edisi Senin ya. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol seputar dunia pendidikan. Dan kali ini kita sedikit menepi ke salah satu SMK negeri yang ada di timur tapi agak ke selatan ya. Yaitu di SMK Negeri 1 Pujer Bondowoso. Nah teman, kita akan mengenal lebih jauh seperti apa sih kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Pujer Bondowoso. Dan tentunya kali ini saya Dewi Karya yang memandu acara ini di studio sudah tidak sendirian. Saya sudah hadir juga bersama dengan narasumber dari SMK Negeri 1 Pujer Bondowoso. Langsung saja teman Mahardika, saya sapa dan perkenalkan terlebih dahulu. Kali ini yang sudah hadir ada Bapak Rudi Haryono. Beliau ini selaku guru senior produktif otomotif dari SMK Negeri 1 Pujer. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dewi. Kabar sehat ya Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Pujer ya Pak siang hari ini. Iya, agak gerimis. Agak gerimis. Oh, di Pujer gerimis nih. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya meskipun gerimis tapi tidak menghalangi langkah untuk bisa hadir di studio ya. Terima kasih sudah hadir dan tentunya teman Mahardika seperti biasanya Anda juga bisa berinteraksi untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan kami tunggu di jalur telepon SMS WhatsApp-nya di 085336 09893 kali ya. Atau Anda juga bisa bergabung di live chat streaming di Mahardika Bondowoso. Dan seperti biasanya kami nanti akan berikan kesempatan untuk Anda bisa bertanya dan berinteraksi langsung dengan narasumber kali ini yang hadir dari SMK Negeri 1 Pujer Bondowoso. Tapi tentunya sebelum itu kita mau kenalan dulu nih dengan SMK Negeri 1 Pujer ya. Kebetulan Pak Rudi yang hadir sebagai guru senior nih. Pak Rudi, ini kalau kita berbicara tentang SMK Negeri 1 Pujer mungkin tidak banyak yang tahu kalau berbicara di wilayah kota ya, kecuali di wilayah Pujer ini. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu kita kenalan dulu nih, biar banyak yang paham dan mana nih sekolah SMK Negeri 1 Pujer, ada apa aja di sana. Nah ini mungkin bisa dibuka dulu sebagai opening pada siang hari ini. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin masyarakat belum tahu ya, SMK Pujer itu posisinya sebenarnya gampang dicari Mbak Dewi. Jadi itu sebenarnya sekitar sebelah timur ya dari kecamatan. Pasti kalau kita cari kecamatan Pujer, lewat map aja sudah ketemu itu. Nah itu sebelah timur. Pakai map aja sudah ketemu Mbak Dewi. Oh gitu, ya. Berdekatan dengan kecamatan Pujernya. Betul ya, sekitar 100-200 meter lah. Itu kalau dari arah Bondowoso kanan atau kiri jalan itu Pak Rudi? Kalau dari Bondowoso kanan jalan. Kanan jalan. Sudah jelas sekali, kalau di sana sudah nyampe Pujer itu udah tanya SMK sudah terkenal sekali di sana. Oke. Di pinggir jalan ya? Iya, pinggir jalan. Oke. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak Rudi ya. Tentunya para pendengar juga ingin tahu nih, di SMK Negeri 1 Pujer ini ada kompetensi keahlian apa saja sih di sana ya? Mungkin bisa diakses oleh para pelajar nantinya yang akan menuju jenjang SMK ini. Baik, terima kasih Mbak Dewi. SMKN 1 Pujer itu ada 3 keahlian Mbak Dewi. Yang pertama itu teknik kendaraan ringan. Nah, kalau kita nyebut teknik kendaraan ringan itu masih bingung ya masyarakat ya. Nah itu apa? Sebenarnya kendaraan ringan itu mobil. Jelasnya mobil. Baik itu mobil yang bensin atau yang diesel. Ya, terus untuk yang kedua ya adalah teknik sepeda motor. Nah ini peminatnya luar biasa kalau sepeda motor, banyak sekali. Terus yang ketiga adalah bisnis digital. Wah ini ya bisnis digital. Jadi ada 3 kompetensi yang mungkin para pelajar siswa SMP ya bisa. Ini luar biasa nih, dari 3 itu minatnya luar biasa. Gitu. Oke, saat ini sudah berapa banyak nih muridnya kalau di SMK Negeri 1 Pujer nih? Alhamdulillah untuk tahun ini itu
hampir 400 ya, Mm-mm. hampir 400 murid. Mm-mm. Itu dari semua ya, dari semua kompetensi. Mm-mm. Yang paling banyak nih Mbak Dewi itu kebanyakan di teknik sepeda motor. Oke. Ya. Untuk BD ini kita kan memang 3 tahun ini ya, tapi Mm-mm. itu luar biasa. Mm-mm. Luar biasa, itu sekitar 109 Mm-mm. itu untuk yang BD. Ya. Nah malahan dulu yang ini yang cikal bakal dari SMK Pujer itu kan Mm-mm. teknik kendaraan ringan atau mobil. Itu Mm-mm. malah disalip itu sama BD yang umurnya masih 3 tahun. Ya. Sedangkan kendaraan ringan ini sudah berapa ya? Sudah hampir 17 tahun. Hmm. Kita berdirinya sebenarnya Mbak Dewi sudah 17 tahun. Wah, sudah lama sekali. Sudah lama ya. sekali, betul. Sudah 17 tahun berdiri. Iya. Oke, baik. Ini kalau kita biasanya rata-rata kehadiran SMK itu terutama di daerah-daerah yang agak pelosok gitu ya. Iya. Kalau bisa saya bilang ini biasanya rata-rata mengangkat juga potensi lokal yang ada di sana gitu ya. Betul, betul. Nah, ini kalau di SMK Negeri 1 Pujer ada 3 kompetensi keahlian, kendaraan ringan, sepeda motor, bisnis digital. Nah, ini yang dipilih berbeda kalau saya bilangnya Iya. begitu ya, berbeda. Iya, Nah, iya. ini apa nih yang mungkin yang menjadi apa istilahnya pemikiran gitu ya, sehingga muncullah ada 3 kompetensi keahlian, terutama yang tadi dikatakan baru nih, ada bisnis digital gitu Iya, ya. betul. Gimana tuh Pak Rudi? Iya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi sebenarnya SMK Pujer itu menerima masukan Mm-mm. dari masyarakat. Sebenarnya kan awalnya itu teknik kendaraan ringan. Mm-mm. Terus dari masyarakat itu kita dapat nih saran, pendapat dari masyarakat. Pak, kalau mobil di sini jarang, kenapa nggak harus buka sepeda motor Pak gitu? Mm-mm. Karena sepeda motor sangat banyak sekali Iya, gitu. betul. Nah, setelah itu kita buka sepeda motor. Jurusan yang kedua itu sepeda motor. Itu luar biasa Mbak Dewi, luar Mm-mm. biasa antusias warga ya. Ya. Jadi kita coba melayani aja Mm-mm. keinginan masyarakat, terus kita baca peluang. Agak sedikit melurus ke mikrofon Pak. Iya. Ya, oke, gimana? Kita juga baca peluang. Di situ ternyata memang betul itu. Mm-mm. Jurusan ini memang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Mm-mm. Banyak sekali bengkel ya. Mm-mm. Bengkel juga konsumennya sepeda motor. Itu banyak sekali. Nah, dari situ kita coba buka sepeda motor. Terus Mm-mm. setelah sepeda motor sudah berdiri, itu ada lagi Mm-mm. pendapat di masyarakat. Mm-mm. Pak, masa otomotif aja? Mm-mm. Kalau otomotif kan cenderung ke laki-laki ya Mbak Dewi. Mm-mm, Iya ya. kan? Awalnya mungkin seperti itu ya. Iya. Model STM-an gitu ya. Iya, kira-kira. STM-an ini, iya. Setelah itu dari itu Pak, kenapa yang untuk difasilitasi untuk yang perempuan? Mm-mm. Nah, dari situ kita coba diskusi dengan manajemen ya. Di Mm-mm. situ baru kenapa kalau bisnis digital? Mm-mm. Bisnis digital ini intinya ke pemasaran Mbak Dewi. Mm-mm. Ini kan kebanyakan memang perempuan ya. Ya, Dan memang siswa kita kebanyakan memang hampir 80%. itu laki-laki ya. Iya, Sebelumnya. dulu laki-laki. Dulu laki-laki. Laki-laki. Dan sekarang? Nah, sekarang hampir sama itu. Oh. Hampir sama antara yang perempuan sama yang laki-laki. Mm-mm. Ya mungkin belum imbang ya. Mm-mm. Tapi sudah hampir sama. Mungkin untuk yang perempuan sudah 35% tuh. Mm. Jadi kita mengakomodasi keinginan masyarakat sekitar. Mm-mm. Gitu. Jadi alhamdulillah ini berkembang sekali Mbak Mm-mm. Dewi. Mm-mm. Untuk yang bisnis digital ini sudah menyalip yang kendaraan ringan. Itu luar biasa. Kita bersyukur sekali dipercaya oleh masyarakat gitu. Iya. Jadi akhirnya keberadaan SMK Negeri 1 Pujer ini tidak hanya memfasilitasi bagi pelajar laki-laki, tapi juga akhirnya anak-anak perempuan di sana juga terfasilitasi untuk mendapat pendidikan yang sama ya. Betul. Baik, kalau mungkin boleh detail nih dijelasin satu-satu Pak Rudi, berbicara tentang teknik kendaraan ringan ya. Kita satu-satu yang ngebahas Ya, tadi boleh. awal, yang paling awal perdana ada itu ya. sejak berdiri nih ya. Sejak Emang. berdiri ini ada teknik kendaraan ringan. Nah, kalau di sini nih kompetensi keahlian seperti apa nih yang diajarkan ke anak-anak? Dan kadang kan gini ya, orang tua ketika memasukkan anak itu ke SMK, orang tua ini kebanyakan berpikir nanti ketika lulus arahnya kemana nih, kan seperti itu. Baik, Iya. pertanyaannya bagus sekali
Oke, baik. Tapi mohon izin sebentar sebelum dijawab pertanyaan saya ya Pak Rudi. Kita akan lanjut sesaat lagi, kita break sejenak ini Pak Rudi karena harus ada jeda yang saya harus lewatkan terlebih dahulu. Untuk teman Mahardika jangan kemana-mana dulu ya. Setelah jeda yang berikut ini kita masih akan kembali untuk Anda di program Siar Dialog Interaktif. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Mahardika Radio Station. Papa. Ada apa sih, Ma? Oh, nih lihat, gara-gara Papa nggak bayar pajak motor, Mama jadi kena tilang deh sama Pak Polisi. Iya, belum Papa bayar pajak motornya, Ma. Abis ribet sih ngurusnya. Lagian, buat apa coba bayar pajak motor? Motor kita sendiri, kita juga yang beli kok harus bayar pajak. Papa ini gimana sih? Yang namanya bayar pajak kendaraan bermotor itu kewajiban, Pak. Sebagai wajib pajak, kita harus taat bayar pajak dan harus tepat waktu bayarnya. Pajak kendaraan bermotor itu kan untuk kemajuan pembangunan di Jawa Timur, khususnya untuk masyarakat Bondowoso, seperti kita-kita ini, Pak. Tapi kan ribet, Ma, ngurusnya. Ih, Papa nih ketinggalan informasi deh. Bayar pajak kendaraan bermotor sekarang kan udah nggak ribet, Pak. Syaratnya juga mudah kok, Pak. Cuman bawa KTP asli, Iya. STNK asli, pokoknya persyaratan lengkap, prosesnya jadi lebih cepat deh. Oh, ternyata gampang ya, Ma. Ya udah, besok Papa bayar deh pajak motornya. Pastikan bayar pajak kendaraan Anda sebelum jatuh tempo. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor proses lebih mudah, gampang, dan cepat. Urus sendiri pajak kendaraan bermotor Anda. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat Induk Bondowoso, layanan Samsat Payment Point di Wonosari, layanan Samsat Mobil Keliling malam hari di alun-alun Bondowoso, dan layanan Samsat Mobil Keliling terjadwal di setiap kecamatan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Samsat Induk Bondowoso di Jalan Ayani, nomor 86, Bondowoso. Ayo podo bayar pajak tepat waktu, kanggo bangun daerah supaya maju. Mahardika Radio. Baik teman Mahardika, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini juga masih setia bersama kami di program Siar Dialog Interaktif. Dan saya juga siang hari ini masih bersama narasumber dari SMK Negeri 1 Pujer Bondowoso. Masih juga bersama Pak Rudi siang hari ini yang sudah hadir bersama-sama dengan saya. Tadi sudah ada sedikit perkenalan tentang SMK Negeri 1 Pujer ya teman Mahardika dari Pak Rudi selaku guru senior produktif otomotif yang ada di SMK Negeri 1 Pujer. Baik, saya balik lagi nih ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi sudah dijelaskan bahwasanya di SMK Negeri 1 Pujer ini ada 3 kompetensi keahlian ya. Betul sekali, Mbak. Ada teknik kendaraan ringan ya, teknik sepeda motor dan juga bisnis digital. Kita ulas satu-satu ya. Baik. Baik, seperti yang tadi sudah saya juga sempat tanyakan, berbicara teknik kendaraan ringan ini apa sih yang mungkin dipelajari atau diajarkan kepada anak-anak ini untuk bisa meningkatkan kompetensi keahliannya? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Teknik kendaraan ringan ini kalau masyarakat, kalau saya gampangnya tuh mobil ya. Jadi jurusan mobil lah kalau. Tapi kan memang kendaraan ringan. Itu sebenarnya Mbak hampir semua dipelajari tentang mobil. Terutama yang pertama tentang cara merawat mobil. Perawatan maintenance ya kalau kita ngomongnya. Yang kedua itu tentang perbaikan, Mbak. Yang kedua tentang perbaikan. Terus juga dipelajari nanti itu tentang
anak kalau siswa yang lulus itu kan pasti nanti arahnya ke dunia kerja. Biarpun nanti memang bisa kuliah. Jadi SMK itu selain bisa kerja nanti lulusannya juga bisa kuliah, bisa lanjut ya. Iya. Terus itu nanti kita kalau sudah ngomong dunia kerja maka nanti dipelajarin tentang bagaimana siswa itu mengetahui tentang keselamatan kerja. Jadi peraturan-peraturan di dunia industri ya, kalau saya ngomong itu di dunia industri, kalau di otomotif pasti bengkel ya, Mbak. Iya. Bengkel itu pasti ada aturan-aturan tentang K3 ya. Resiko kerja ya, Resiko kecelakaan kerja. kerja ya. Iya. Jadi kompetensinya selain siswa itu memahami secara detail ya, kan itu banyak sekali Mbak ya. Jadi kalau di otomotif itu belajar mesin, belajar listrik, belajar tentang transmisi, tentang lampu-lampu itu Mbak. Dan Ya. sampai ke kalau di kendaraan ringan itu sampai ke AC Mbak. Kita juga pelajarin. Jadi komplit sekali. Ini menu komplit ini. Jadi diharapkan nanti siswa itu kita arahnya ke bagaimana setelah bisa kerja dan membuka usaha sendiri. Dan itu kita sudah buktikan Mbak bahwa ada banyak sekali siswa yang mengisi bengkel-bengkel, terutama bengkel-bengkel besar di Bondowoso. Ya, itu ada juga yang buka bengkel sendiri dan sudah mampu dan sudah ada itu bisa dilihat nanti di masyarakat. Oh, lulusan mana? Dari SMKN 1 Pujer itu luar biasa Mbak. Ya. Sudah banyak sekali lulusan kita yang punya kompetensi yang ya cukup lah. Jadi dia sudah mandiri, sudah bisa buka bengkel sendiri. Diakui lah kompetensinya nih ya. Betul sekali Mbak Dewi. Jadi arahnya kalau berbicara kendaraan ringan ini memang komplit juga rupanya Komplit ya. juga iya. Betul. Oke, baik. Nah, yang berikutnya adalah tentang teknik sepeda motor ya. Kalau teknik sepeda motor ini gimana nih? Apa yang mungkin diajarkan untuk kompetensi keahliannya ini Pak Rudi? Ya, teknik sepeda motor ini sebenarnya jadi siswa cenderung fokus ke sepeda motor. Sama juga mirip-mirip dengan teknik kendaraan ringan ya. Kalau kendaraan ringan di mobil, kalau di sepeda motor sama, hampir sama ya. Karena itu backgroundnya kan sama Mbak. Jadi otomotif. Nanti kalau sepeda motor sama juga belajar tentang mesin, tentang listrik, tentang transmisi, sampai ke jadi bagaimana anak itu menguasai cara perbaikan, cara ngerawat sepeda motor agar long life ya Mbak. Jadi umur sepeda motor itu bisa panjang. Awet gitu ya. Awet betul. Itu kita ajarin kompetensinya aja ngerawat rem, ngerawat mesin, ngerawat lampu, itu semua kita ajarin Mbak. Nah, selain itu biasanya kita juga ajarin ya bagaimana berkomunikasi. Jadi bagaimana mereka menjadi entrepreneur ya, jadi membuka bengkel sendiri, komunikasi dengan konsumen. Itu ada ilmunya Mbak. Jadi ada ilmunya komunikasi yang baik, cara melayani yang baik gitu. Termasuk yang K3 tadi itu, keselamatan dan kesehatan kerja itu. Itu penting sekali. Untuk mencetak profesional yang luar biasa lah. Saya ngomong gitu. Jadi memang harus memahami ya. Betul. Berbagai hal itu tadi ya. Oke, dan selanjutnya adalah tentang bisnis digital. Nah, ini menarik nih. Betul. 3 tahun berjalan tapi keberadaannya sudah mampu mengalahkan kompetensi kendaraan ringan yang lainnya iya, ya. betul. Hampir bersaing ini Mbak. Saya juga Bersaing ya? iya. Jadi kalau di bisnis bisnis digital itu banyak sekali sebenarnya juga dipelajari. Jadi kayak bisnis digital itu bagaimana ini bisnis ya Mbak, berarti bagaimana marketing, bagaimana siswa memahami teknik menjual yang benar. Ya, terus ada penguatan public speaking, jadi berbicara Public speaking public ya. speakingnya juga kita pelajari, bagaimana siswa menguasai public speaking yang baik dan benar. Terus sama juga di situ ada ya K3 ya Mbak, keselamatan kerja juga karena memang pekerja itu penting sekali K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu penting sekali. Ada namanya komunikasi bisnis ya. Bagaimana siswa itu itu paham lah, profesional lah dalam menjual gitu Pak. Gitu. Jadi banyak sekali di sini yang kita pelajarin dan alhamdulillah ini sudah mulai bangkit ini bisnis digital. Sudah ada siswa yang karena kita sudah ada lulusan ya Mbak ya. Sudah ada lulusan
itu sudah banyak diterima di masyarakat, banyak di toko-toko kebanyakannya. Juga ada yang bisnis biasanya bisnis online, Mbak. Sekarang kan lagi zaman tuh, Ya. Mbak Dewi, bisnis online itu sudah mulai, kita juga belajar di situ. Jadi semua secara offline maupun online kita pelajari di situ. Oke. Baik, sebelum lanjut lagi ke pertanyaan saya, Oke. kita geser dulu nih, Oh, Pak Rudi. Ada baik, yang baik, sudah baik. bergabung dengan kita di via WhatsApp. Terima kasih untuk Mas Yovan ya. Pertanyaannya ini, sejauh mana ketiga kompetensi di sekolah Bapak ini mendukung pengembangan keahlian itu, Pak? Apakah ada kolaborasi misalnya dengan pihak lain, dan gimana dalam pembentukan karakternya dalam lingkungan sekolah Bapak, katanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yovan untuk pertanyaannya. Silakan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, Mas Yovan, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi secara otomatis berbenah ya, Mbak. Kita berbenah. Jadi masukan itu benar. Untuk kerjasama kita, contohnya ini, Mbak ya, untuk kendaraan ringan kita sudah punya kerjasama dengan bengkel tuh lebih dari 15 bengkel. Dan itu Mas Yovan bisa cek tuh ya. Biasanya kalau kita PKL bengkel besar dah. Boleh nggak disebut ini bengkelnya, Mbak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Ya. boleh. Contohnya di Karya Motor itu. Karya Motor di Bondowoso, mungkin masyarakat Bondowoso paham ya, Karya Motor atau mobil Arifin yang di sini yang sudah terkenal lah ya. Itu siswa kita selain PKL diakui, Mbak. Oh, memang SMK Pujon ini memang luar biasa ya. Nah, bukti kita diakui, mereka sudah bekerja di sana. Jadi sebelum lulus, Mas Yovan itu ditarik sama bengkel itu. Karya Motor itu kita ada dua mekanik. Sekarang sudah masuk 3 mekanik sama 1 yang di bagian spare part. Kan luar biasa itu, Mbak. Jadi sebelum lulus sudah ditarik. Nah itu. Terus yang untuk sepeda motor ini lebih banyak lagi, Mas Yovan. Di sepeda motor ini kita sudah bekerja sama lebih dari 20 bengkel. Wah, banyak Bahkan ya. 30 malahan ini. Karena antusiasme masyarakat ya. Jadi sudah kita kerjasama dengan bengkel-bengkel sepeda motor. Dan kebanyakan kalau sepeda motor ini menarik sekali, Mbak Dewi. Itu sudah bisa buka bengkel sendiri. Oh. Sudah buka banyak sekali tuh siswa kita yang buka bengkel sendiri. Tentunya itu melalui mereka biasanya gini, Mbak Dewi, biasanya itu ikut dulu ke bengkel kerja ya. Setelah lulus kerja 1-2 tahun itu luar biasa. Bahkan kita udah kerjasama dengan bengkel Banyuwangi. Itu ada bengkel Banyuwangi yang langganan kita lah. Karena memang bengkelnya bagus. Indikator bengkel bagus menurut saya itu banyak sekali, Mbak. Konsumen percaya sama mereka. Itu biasanya kita lihatnya dari situ. Karena begitu banyak konsumen yang memperbaiki di situ, maka kita berusaha itu bisa masuk ke siswa. Kenapa? Dengan banyaknya konsumen yang ada di bengkel, otomatis pengalaman ya, Mbak ya. Pengalaman siswa itu mempelajari mesin dan berbagai macam sepeda motor luar biasa itu. Untuk yang ini, Mbak, yang bisnis digital kita juga bekerja sama dengan Dudi ya, terutama ini kayak Senyum itu, Mbak ya. Kayak di sini yang baru buka ini dekatnya Ijen tuh Murnimat itu, Mbak. Kita juga masuk ke situ. Banyak sekali yang kepengen kerjasama dengan kita. Jadi bukan hanya di Bondowoso kerjasama kita, bisa di bengkel Jember, bisa situ Bondo, bahkan Banyuwangi, Mbak. Ya sekitar sinilah untuk kerjasamanya itu. Jadi banyak ya kerjasama industri Banyak dengan sekali. dunia usaha ini Iya. ya. Oke, nah itu kalau mungkin untuk mendukung kompetensi keahliannya ya, Pak Ya, ya. betul. Ada kolaborasi juga lah dengan Kolaborasi, pihak betul. lain. Selain itu, Pak, mungkin dari sisi sarana prasarana untuk mendukung pengembangan keahlian 3 kompetensi tadi apa aja nih di SMK Pujar? Baik, untuk sarana prasarana hampir semua komplit, Mbak. Contohnya untuk kendaraan ringan ya. Kita punya mobil trainer itu 2. Jadi mobil trainer itu saya jelaskan, Mbak. Mobil trainer itu khusus memang dipelajari mobil utuh. Tapi kan kalau utuh itu kadang kita pisah-pisah, Mbak ya. Jadi kita punya mesin yang dibongkar pasang. Kita sudah punya 3 mesin yang dibongkar pasang, Mbak. Jadi mesin yang terbaru itu mesin Avanza yang terbaru. Jadi mesin yang terbaru masyarakat bisa ada di situ, ada 2 khusus untuk dibongkar pasang. Ada mobil juga kita punya 2. Itu semuanya teknologinya terbaru, Bapak, terbaru yang sekarang. Jadi semua bahan praktek itu sudah kita punya.
Apalagi yang teknik sepeda motor, Mbak, itu luar biasa. Teknik sepeda motor itu sudah banyak sekali kita sepeda motor. Dari yang terbaru kayak Beat sekarang. Masyarakat pasti tahu ya, di jalan pasti Mbak Dewi pasti kelihatan Beat ya. Itu kita sudah punya, bahkan kita sudah punya 3 kalau nggak salah ya. Untuk prakteknya. Untuk ya? prakteknya. Jadi benar-benar sepeda motor. Untuk mesin yang dibongkar pasang kita sudah punya. Jadi untuk kelistrikan kita udah punya gitu. Jadi belajarnya biasanya bertahap, Mbak. Jadi belajar mesin itu sendiri-sendiri, dikuasai mesin, setelah itu belajar listrik. Setelah semua total dipelajari, itu kita langsung belajar utuh. Nah, tapi kan kalau belajar di sekolah itu mungkin terbatas ya, mungkin hanya Beat. Nah, untuk menambah itu maka kita kerjasama dengan bengkel untuk melakukan praktek kerja lapangan. Dan itu luar biasa, sambutan bengkel positif sekali. Selama ini kita positif sekali. Bahkan lebih 50 ya, 50 bengkel sudah kita kerjasama. Itu Mbak mungkin. Nah, untuk yang lainnya selain itu ya, selain kompetensi, ruang kelas juga. Kita juga berbenah bagaimana ruang kelas itu bagaimana siswa nyaman tuh. Jadi tidak hanya di kompetensi aja, jurusan kayak rohaninya ya, Mbak ya, keagamaannya. Jika Lebih ke pendidikan karakternya ya. betul, karakternya. Bagaimana adab siswa ya, sopan santunnya, karakter kerjanya, Mbak, itu kita didik. Karakter kerja di industri kan itu kebanyakan industri itu lebih fokus ke karakter, Mbak. Ya. Jadi mereka lihat karakter dulu. Betul. Kalau karakternya disiplinnya masuk, ya disiplin dulu. Biasanya industri itu disiplin. Itu jelas itu kita akan dorong. Dan itu kita buktikan kita sudah diterima di bengkel-bengkel besar. Jadi di swalayan kita sudah terima. Ada di Indomaret juga kadang, Mbak. Indomaret itu banyak sekali yang sudah diserap ya sama dunia industri. Itu mungkin itu aja, Mbak. Oke, jadi tidak hanya berbicara pengembangan kompetensi ya, tapi Betul. juga pembentukan karakter siswa juga ada dilakukan di sana gitu. Sangat ya. penting. Sangat penting juga untuk dilakukan, karena kalau berbicara kompetensi keahlian, nanti begitu keluar anak-anak menghadapi dunia kerja bukan hanya kompetensi secara kemampuan ini saja, Iya, tapi betul. soft skillnya. Soft skillnya Nah, betul. ini juga dibutuhkan ya. Iya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini di via live chat YouTube. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan semangat dan turut menyapa siang hari ini. Ada dari pemilik akun Zahra, SMK Negeri 1 Pujer, Jos. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk kalau dia Semaker ya Pak sebutan. Semaker betul. Oke. Kita punya unggulan, Mbak, Sakti Mandraguna. Oh, apa tuh maksudnya tuh Pak? Sakti Mandraguna itu apa ya namanya? Jadi kepanjangan, Mbak. Jadi Sakti ya. Sakti itu sopan, berdaya guna gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi disingkat Sakti Sakti Mandraguna. Baik, terima kasih untuk kalau dia Semaker semakin keren. Terima kasih ya. Saya lanjut, ini ada pertanyaan dari Safitri. Saya tanya nih Pak, apakah dari sekolah tidak mengarahkan anak pada pekerjaan setelah lulus ini? Tidak semuanya kan ahli Pak. Kasihan yang mungkin anak-anak itu mungkin nggak mampu secara mungkin akademisnya, secara kompetensinya. Gimana tuh, takutnya malah lulus nanti nganggur katanya gitu. Tetangga sebelah kerjanya jadi ngelamun nih Pak katanya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu dari Safitri ini Bapak. Baik, Mbak Safitri, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita sudah berusaha, Mbak ya, berusaha bagaimana itu anak menguasai bidangnya. Nah, tiap anak itu memang beda-beda. Jadi ini fokusnya kalau kayak gitu fokus ke kompetensi gurunya, Mbak ya. Jadi guru itu bagaimana gini, Mbak. Jadi sekarang ini bagaimana kita apa ya namanya itu membersamai siswa. Nah, Mbak Dewi terus terang siswa itu kemampuan akademiknya beda-beda. Beda-beda, betul. Beda-beda. Jadi kalau misalnya contoh ini yang paling gampang aja. Siswa itu ahlinya misalnya itu di listrik ya, Mbak. Terus ada siswa yang ahlinya di mesin. Itu kalau kita sebagai guru itu tahu, Mbak. Oh, kalau memang mesin kita nggak basahkan. Kita memang minat mereka itu di listrik itu. Kalau mesin mungkin belepotan oli ya, tapi mereka ada siswa itu ahlinya di listrik, maka kita fokus ke sana.
Mm-mm. Nah, itu biasanya. Jadi minatnya di misalnya ada Mbak itu minatnya malah di seni itu kadang. Cenderung lebih banyak ke seni. Itu biasanya kita ada jurusan bukan ya ekstra ya Mbak. Ekstra tari malah kita. Jadi kita punya ada ekstra futsal, ekstra tari, bahkan paduan suara kadang itu. Jadi kita fasilitasi mereka itu. Bagaimana mereka itu mengembangkan minatnya. Nah, terkait itu siswa yang katanya nganggur itu. Nah, itu mungkin gini ya Mbak ya. Kalau saya pahami daya juangnya. Jadi kita sebenarnya sebelum lulus itu kita arahkan Mbak. Kamu itu kalau sudah lulus jangan sampai tidak ada kegiatan. Silakan kamu masuk ke bengkel, jangan dilihat ininya dulu, jangan dilihat gaji ya Mbak saya ngomong. Silakan kamu belajar karena dari SMK Pujer itu mungkin setengah-setengah ya Mbak ya. Kalau itu ditambah dengan pengalaman dengan di bengkel, praktek langsung ya, biarpun di PKL sudah praktek langsung, itu biasanya berhasil Mbak. Nah kebanyakan ini memang kadang itu apa ya, minat apa ya namanya, kalau saya sebut itu semangatnya itu kurang. Kurang semangat ya. Padahal kita sudah biasanya ada grup alumni Mbak ya. Itu banyak sekali kita share itu. Share tentang lowongan kerja. Ada Mbak ini ya, kadang ini jujur aja ya. Untuk ini sudah ada banyak sekali di Surabaya. Kadang minat ke Surabaya itu tidak mau Mbak. Pengennya ke Bondowoso. Kan jauh-jauh dari maknya. Jauh dari betul. Nah, itu kita semangati. Tidak apa-apa kamu. Nanti kalau sudah pengalaman nanti. Nah, ini kadang memang kesulitannya di situ. Tidak apa ya, tidak mau jauh dari rumah. Padahal banyak sekali lowongan yang kita terima, terutama di Surabaya Mbak. Itu karena memang kan di sana lebih banyak, kita lihat aja lebih banyak mobil, lebih banyak bengkel ya, lebih banyak bengkel sepeda motor atau mobil. Nah itu minat kadang di situ kita, tapi kita nggak menyerah Mbak, nggak menyerah, tetap aja kita ini lowongan bahkan ke Kalimantan itu. Nah, apalagi Kalimantan tuh mikirnya banyak. Sudah panjang mikirnya itu. Tambah lebih mumet lagi kayaknya. Lebih mumet lagi betul, Mbak. Mungkin itu ya kalau saya pahami ya. Oke, yang pastinya kalau dari sekolah di SMK manapun itu berbicara tentang kompetensi keahlian, anak pasti sudah diajarkan dan memang kemampuannya beda-beda. Beda-beda, betul. Tinggal bagaimana motivasi dan inisiatif dari anak-anak itu sendiri untuk belajar mengembangkan kompetensi yang dipunya ya. Betul. Dewan guru berperan penting, Mbak. Nah, guru ini memegang peran penting ya, membersamai anak-anak ini. Betul. Untuk pengembangan kompetensi keahliannya. Tapi sekali lagi balik lagi sama anaknya ya. Iya betul. Kalau anaknya juga nggak semangat ya jadi akhirnya repot juga ya. Kalau berbicara tenaga guru di SMK Negeri 1 Pujer ini gimana Pak untuk bisa memenuhi kompetensi keahlian ini membersamai anak-anak ini? Baik, terima kasih Mbak. Kita guru ada kurang lebih 40 Mbak. 40 guru dari semua bidang ya, bidang mata pelajaran maksudnya. Iya. Contohnya saya ini sudah kurang lebih 17 tahun di dunia pendidikan. Juga ada yang S2 Mbak, banyak sekali guru yang S2. Itu mungkin sekitar 5 yang S2. Contohnya kita saya guru juga akan mengembangkan kompetensinya. Jadi kemarin ada program guru dimagangkan Mbak, di dunia industri. Gurunya juga magang. Iya, jadi kan otomotif itu kan berkembang Mbak, teknologi itu berkembang. Ya. Yang dulu kita pakai kunci ya. Contohnya aja sepeda motor dah. Ya. Ada sepeda motor Scoopy itu yang wireless Mbak. Tapi tanpa anak kunci, dia sudah pakai remote. Nah itu kan berkembang. Betul. Nah itu juga karena teknologi berkembang, otomatis gurunya harus mempelajari itu. Dan kita sudah kerjasama dengan bengkel Auto 2000 Mbak. Iya, gurunya magang di situ. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Jadi gurunya juga belajar lagi. Belajar ya? betul. Jadi gurunya bagaimana meningkatkan kompetensinya, tidak hanya muridnya, untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Jadi ada program magang guru, ada program workshop guru, tiap tahun itu pasti ada itu, Mbak. Terutama untuk guru produktif ya.
tetapi tidak memungkinkan untuk guru yang non produktif. Itu kita terus itu kita dorong, sekolah kita dorong bagaimana guru juga mengembangkan kompetensinya. Itu. Jadi jangan ragu lah kalau masalah guru. Saya ini contoh saya ini. Saya kalau di program pendidikan saya sebagai guru penggerak. Saya sebagai pengajar praktek. Saya sebagai fasilitator. Jadi kalau fasilitator itu membersamai guru, Mbak. Saya ini sudah membersamai guru bagaimana mereka meningkatkan kompetensinya. Di sekitar itu sudah ada 6 guru, dan sebagai fasilitator saya itu membersamai bahkan di luar Bondowoso, Mbak. Saya membersamai guru-guru di Blitar. Itu 12 guru. Bagaimana saya meningkatkan mereka itu kompetensinya, karakter guru secara profesional. Dan alhamdulillah saya diamanahi oleh Kementerian Pendidikan, itu saya membersamai guru meningkatkannya di Blitar, ada 12 guru, Mbak, di situ. Oke, jadi gurunya pun terus upgrade ilmu ya. Betul. Baik, jadi tidak perlu khawatir nih untuk yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Pujer. Sejauh ini Pak, murid-muridnya ini apakah memfasilitasi memang yang di sekitar wilayah Pujer atau juga yang dari luar nih Pak? Alhamdulillah Mbak, siswa kita tidak hanya dari sekitar Pujer, ya. Berkembang. Contoh kalau kecamatan itu di Pujer itu kita ada di Telogosari, ada di Jambesari, Mbak. Itu ya memang sekupnya itu Pujer dan sekitarnya memang. Tapi bukan hanya Pujer, Telogosari, terus Jambesari, Wonosari, Mbak, ada. Yang sekolah di SMK Pujer. Itu ya mungkin getok tular ya. Karena bengkel kita tersebar, Mbak, di situ Bondo, di Jember, di kota di sini tersebar. Jadi mungkin dari bengkel itu, SMK Pujer kok baik ya, kok kompetensi ya, cukup bisa diandalkan. Mungkin dari situ ya, dari bukan hanya, jadi sekitar kecamatan Pujer tuh mendukung. Alhamdulillah itu jadi dari sekitar kecamatan Pujer itu sangat mendukung. Banyak sekali, bahkan lebih banyak di luar SMK, di luar kecamatan Pujer ya. Saya kalau lihat data itu, kebanyakan memang dari kecamatan tetangga, Mbak, Telogosari, Jambesari sama Wonosari. Itu. Artinya keberadaan SMK Negeri 1 Pujer ini sangat memfasilitasi sekali nih betul. untuk anak-anak yang membutuhkan kompetensi keahlian yang tadi sudah disebutkan. Iya. Baik, ini pertanyaan mungkin terakhir ya di via live chat saya sampaikan. Ini pertanyaan yang memang cukup menarik ini. Penasaran saya ini. Terima kasih untuk Dudi Yufat ya. Pak, masalah biaya mahal apa enggak nih Pak? Katanya, saya mau masukkan adik saya di sekolah Bapak, tapi maaf orang tuanya orang nggak mampu nih Pak. Mungkin ada solusinya nih Pak. Saya sebetulnya pengen juga nih ada pembelajaran untuk bikin motor anti begal. Wah, cita-citanya tinggi sampai ada motor anti miskin juga nih. Terima kasih untuk Dudi Yufat ya. Nah, ini menarik nih Pak, karena kalau kita berbicara tentang SMK gitu ya, ini kan memang identik kadang butuh biaya yang besar karena prakteknya dan lain sebagainya. Nah, kalau di SMK Negeri Pujer, SMK Negeri 1 Pujer nih gimana Pak Rudi? Baik, terima kasih Mas Yudi Yufat ya. Terima kasih. Masalah biaya, wah ini menarik sekali. Iya, betul. SMK Pujer sudah banyak alat, banyak ini. Bagaimana, apa mahal apa enggak ya? Saya jawab ya. Ada siswa saya itu bahkan dari masuk sampai keluar itu gratis, Mbak. Iya, gratis. Jadi kenapa bisa gratis? Karena kita lihat memang dia memang dari keluarga tidak mampu ya. Terus di situ ada program PIP. Jadi ada program BOS. Jadi BOS itu kita support, Mbak. Jadi memang kalau anak tidak mampu kita support. 90%, Mbak ya. 90% itu kita support dari BOS dan PIP, hampir itu ya. Tapi memang ada biaya ya. Contoh biaya seragam, Mbak. Itu pun kita nggak maksa, silakan cari sendiri. Seragam itu. Kayak biaya, masa Mbak kalau sekolah masa nggak pakai seragam? Tapi biasanya kita juga bantu, Mbak. Biasanya dari alumni atau memang kita ada program itu seragam gratis, Mbak. Jadi itu kita ada program itu. Jadi ini fakta, Mbak ya. Ada siswa itu yang masuk SMK Pujer itu tidak bayar sama sekali. Dari mana biayanya? Dari program-program pemerintah, dari PIP, dari BOS. Ada biaya-biaya kecil memang. Saya sebut kecil, kenapa Mbak? Ya itu tadi,
untuk beli baju kerja. Itu memang kadang kita tidak ada di situ. Tapi untuk biaya SPP kita bahkan gratis, Mbak. Gitu. Ya, hampir gratis sudah ya. Saya sebut hampir gratis ya. Bahkan itu dari bos itu kalau memang ada kelebihan kita balikin, Mbak. Jadi bukan hanya gratis, kadang ada cashback ya saya nyebut ya. Karena biayanya kita benar-benar kita apa ya namanya? Kita efisiensikan. Jadi bos itu kadang lebih ya. Mungkin lebihnya nggak seberapa, kita balikin, Mbak. Kalau memang ada lebih kita balikin. Kita transparan di situ. Jadi ya untuk Mas Yudi Yufat tidak usah khawatir. Kalau memang adiknya atau ponakannya itu serius, otomatis kita gak akan tinggal diam. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan bantu. Entah itu dari beasiswa, dari BOS, dari PIP, kita akan bantu. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Jadi sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Jadi jangan khawatir, nanti dibantu, difasilitasi ya, dibantu. Asalkan sekali lagi yang sekolah juga harus punya semangat. Semangat betul, Mbak Dewi. Ya, nanti udah dibiayai sekolahnya malah enggak ini ya. Jadi repot akhirnya. Iya, betul. Supaya juga berbanding seimbang lah gitu ya, beriringan betul, gitu betul, ya. Betul. Jadi yang sekolah juga semangat, sehingga sekolah juga punya semangat untuk membantu juga gitu ya. Terima kasih ya untuk Dudi Yufat ya sudah bergabung. Dan Pak Rudi ini tanpa terasa kita harus pisah dulu sepertinya. Nggak terasa ya, Mbak ya? Nggak terasa ya. Sudah 40 menitan kita ngobrol rupanya. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan. Ini berkenaan dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Pujer ini. Seperti apa Pak Rudi? Ya, kompetensi keahlian SMK Pujer itu ada 3, teknik kendaraan ringan atau mobil, teknik sepeda motor, sama bisnis digital. Masyarakat tidak perlu khawatir karena semua fasilitas sarana prasarana kita sudah dukung, sama didukung oleh tenaga guru dan administrasi itu yang profesional. Sudah diakui lah. Saya ngomong diakui karena kita bekerja sama dengan Beker, kita juga magangkan guru, kita tiap tahun ada workshop. Itu masyarakat sekitar tidak perlu khawatir, termasuk biaya tadi. Jangan takut, oh ini mahal, buktikan langsung aja. Gitu ya, kalau memang mahal silakan mundur aja gitu. Jangan khawatir masyarakat sekitar Pujer dan Bondowoso ya, jangan khawatir. Kita sudah bahkan kita bisa mengalahkan dari LKS yang terakhir itu, kita bisa mengalahkan sekolah-sekolah besar, Mbak. Kalau sekolah di Probolinggo bahkan Malang itu kita lomba LKS itu juara ya lumayan lah, Mbak, di tengah-tengah. Dari 60 kompetitor di Jawa Timur kita juara 24. Kan lumayan, Mbak. Itu sekolah besar loh, Mbak, yang muridnya 1.000, 2.000 bahkan. Kita bisa alhamdulillah ya dengan kompetensi yang kita miliki itu bisa mengalahkan mereka. Cukup kompetitif lah ya, Mbak. Ya, kompetitif ya. Iya, betul. Oke, sukses terus lah untuk SMK Negeri 1 Pujer ini. Terima kasih, Mbak Dewi. Sudah hampir mendekati tahun ajaran baru nih, Pak. Mungkin ada pesan atau harapan seperti apa nih ingin disampaikan sebagai closing juga sekalian perjumpaan kita siang hari ini? Harapan kita sebagai sekolah, masyarakat jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu biaya, jangan ragu-ragu apakah murid saya nanti bisa ahli. Insya Allah saya sebagai guru senior itu kan mempelajari, Mbak. Jangan ragu-ragu untuk memasukkan anak ya ke SMK Pujer, karena jangan ragu-ragu tentang biaya, jangan takut tentang biaya, jangan takut tentang apakah nanti bisa, apakah kita nanti murid saya kompeten gitu ya. Apakah nanti setelah selesai sekolah bisa berpeluang bekerja? Iya gitu betul. Ya. Jangan lupa, Mbak, selain murid kita juga bisa bekerja, bisa kuliah juga. Nah itu dia. Iya betul. Oke, baik. Ya itu saja Pak Rudi. Terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama. Senang sekali. Terima kasih yang luar biasa. Akhirnya kita bisa berkenalan juga dengan salah satu SMK di Bondowoso ya. Karena SMK di Bondowoso cukup banyak sekali. Dan rupanya SMK Negeri 1 Pujer ini juga punya kompetensi keahlian yang juga cukup menarik ya. Jadi silakan yang mungkin hobi anaknya mungkin sering bermain di dunia otomotif ini ya. Ini ada teknik kendaraan ringan atau juga teknik sepeda motor, bisa dicoba di sana, atau punya keahlian marketing gitu. Betul. Semakin didukung melalui bisnis digital,
kompetensi bisnis digital yang ada di SMK Negeri 1 Pujer juga ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Sama-sama Mbak Dewi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses untuk SMK Negeri 1 Pujer. Sakti Mandraguna. Sakti Mandraguna. Wah. Selamat bertugas kembali Bapak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Mahardika, demikianlah dialog kita siang hari ini bersama narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten dari SMK Negeri 1 Pujer Bondowoso ya, mewakili dari cabang dinas wilayah kerja Bondowoso yang siang hari ini sudah hadir berbagi untuk Anda. Dan tentunya jangan lewatkan, besok kita masih akan kembali berjumpa di program Siar Dialog Interaktif. Hari Selasa kita akan ngobrol seputar dunia kesehatan ya. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa untuk siang hari ini, edisi 24 Februari 2025. Saya Dewi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.